Pada kesempatan kali ini kita bincang-bincang dengan Mas Gatot Santoso dari Lamongan. Assalamualaikum Mas Gatot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, menariknya apa di sini, teman-teman? Karena Mas Gatot ini pernah menjadi guru di Timur Timur. Oh, ceritanya seru. Kita gali bersama-sama ya. Mas Gatot, mungkin bisa dijelaskan dulu awalnya kok tertarik di pengen jadi guru di Timur Timur itu karena kepepet atau memang karena cita-cita? Baik, ya itu masih. Gini, untuk jadi guru emang saya tuh melihat waktu SMP, sekolah SMP ya. Iya. Itu enak sekali jadi guru. Waktu itu guru saya tuh kok senang sekali gitu ya. Dari muncul di situ. Nah, kemudian dulu kan juga nulis di buku itu nama, identitas, cita-cita guru pendidik ya. Nah, itu. Kemudian tapi nggak salah sekolah di SPG, di SMA. Pikir saya SPG ya mentok jadi guru SD ya waktu itu. Kemudian ya sekolah di SMA dan masuk ke IKIP. Nah, itu tertarik saya itu di situ. Nah, masalah ke Timur Timur, nah ini memang awalnya nggak ingin ke Timur Timur. Yang jelas saya waktu itu diploma 3 tahun. Masih ingat saya, guru saya SMA itu, masuk diploma aja, itu cepat nanti kamu akan diangkat gitu. Nah, nurut ya, saya pilih diploma 3. IKIP Jogja, waktu IKIP Jogja tuh ya. Nah, saya pilih IKIP Jogja dan alhamdulillah diterima. Dan akhirnya ya panjang ceritanya untuk jadi guru ke Timur Timur itu. Ya, sebelumnya ya masih ada cerita sebelumnya. Tapi ya jelas ke Timur Timur itu ya jalan hidup saya ke sana dulu. Nah, sebelum melangkah jauh, ya. Mas Gatot sekarang jadi guru di SMP mana? Saya sekarang di SMP Negeri 1 Bluluk, Lamongan, Jawa Timur. Ya. Di sana udah berapa tahun? Di Lamongannya? Di Lamongan. Di Lamongannya itu saya keluar dari Timur Timur kan 99 ya. Sampai sekarang 2024 ini berapa tahun ini? Udah sekian puluh tahun, nggak terasa ya. Nah, ini kembali ke Timur Timur. Ya. Perjalanannya kayaknya seru ya ceritanya ya. Pertama kali punya keinginan ke sana itu ceritanya gimana? Nah gini, saya waktu itu kan setelah lulus tahun 90 ya, 90 ya, lulus tahun 90, telat, lulus kan telat juga ya. Iya. Karena dalam proses belajar dan juga kerja, terus diusir dosen juga pernah masuk blok ini, tahu-tahu, loh kok baru ada mahasiswa baru ini langsung keluar saya. Kalau itu, ya karena pulang. Ya enggak pernah masuk kerja. Ya, tak tinggal kerja. Kamu masuk itu kan, ya mau, loh, kok si A ini ada di sini. Waktu itu literature ya. Saya masih ingat. Keluar aja, kamu kan nggak pernah masuk ya. Absennya alpanya sering. Keluar nilai sampai K, ada nilai K kan ya, nilai IP yang 1, itu. Ya masih ingat saya itu ya, sudah perjuangan itu dan juga lulus 90 saya ke Kalimantan ya tentu saja untuk mencari kerjaan yang sesuai dengan jasa ya guru ya. Nah, di sana juga gitu di pedalaman. Saya begitu masuk sekolahan, yang kepala sekolah di sana itu ya gini, Pak, ini kalau mas kalau ini ngajar di sini ya ini bayarnya itu bukan bayar uang ya, bayar kelapa, bayar panen itu ya. Apa mungkin untuk hidup seperti itu? Nah, akhirnya saya nggak lanjut ke situ ya. Cari ke hotel ya, hotel di Martapura. Alhamdulillah diterima. Dan cuma ini saya sudah terima, bosnya baik sekali. Saya cerita, istri saya dijawab, anak saya masih kecil kan ya, masih umur gendongan waktu itu. Ya. Nah, karena saya di sana sendiri ya sempat kangen. Keuangan besoknya itu ya saya kerja sempat di hotel berapa hari gitu, nggak 1 bulan atau berapa itu, langsung pamit pulang. Akhirnya jadi guru GTT di SMP Negeri 1 Modo sekitar 2 tahun. Nah,
Ini saya cerita ya, cerita ya. 2 tahun, nah, saya masih ingat punya teman satu sekolahan, satu kampus, jurusan sama bahasa Inggris juga, lulusnya bareng. Saya tulis surat, dulu kan masih surat. Saya kirim ke Klaten, Klaten. Nah, saya tunggu sekian waktu. Saya dapat balasan dari Timur Timur, dari Timur Timur. Yang balasnya teman namanya waktu itu ya Pak Royo atau ya Pak Royo ini, Suroyo. Nah, saya kaget, kok sudah di Timur Timur? Katanya beritanya, saya dapat SK penempatan di Timur Timur. Saya kaget, saya masih GTT ya. Karena dia kan di bawah saya. Ya, rankingnya di bawah. Ya saya ya di bawah saya. Lulus bareng ya, lulus bareng. Kudune iki saya yang dulu dipanggil misalnya. Nah, waktu itu nah, saya waktu itu saya ke kampus nanyakan Pak ini tuh harus saya dipanggil dulu, nah, itu di kampus itu jawabnya gini. Waktu itu saya masih ingat, sekarang tuh pusat ada informasi di permintaan guru dari IKIP ya, kami tempelkan, tidak kami panggil ya, karena ya waktu itu saya masih ingat waktu kalau saya panggil ada yang mau, ada yang tidak, ada yang gagal, saya tempelkan aja yang tahu informasinya lamar gitu ya. Nah, waktu itu saya, Pak saya itu Jawa Timur Pak, saya nggak bisa ke sini terus ini. Ya pokoknya sering-sering aja ke kampus ini, waduh, saya mikir waktu itu ya, iya caranya ini. Saya beli amplop, beli perangko, saya tulis alamat Gatot Santosa, Jimus Modo Lamongan, Jawa Timur. Saya beli perangko plek, langsung saya kasihkan ke KTU-nya waktu ya, registrasi ya. Pak ini alamat saya Pak, kalau ada informasi dimanapun di Indonesia, saya siap waktu itu. Waduh, jawabnya gimana? Waduh, saya takut lupa ya. Tapi bahasanya saya masih ingat, saya takut lupa ya tadi. Tapi saya paksa untuk nyimpan, nyimpan itu plek, simpan. Tapi sebelumnya juga saya pernah ngirimi Kakanwil itu se-Indonesia. Intinya saya siap ditempatkan di daerah Bapak. Waktu itu saya juga ngirimi, waktu saya ngirim menteri juga. Masih ingat menterinya siapa? Menterinya waktu itu lupa saya, tahun-tahun 90-an ya. Oh, tak kirim. Apa tak kirim? Pun tak tahu nyampe, tahu tak kirim. Pokoknya tak kirim. Intinya gitu. Gini, dulu di Poma kan ada panggilan penempatan enak ya, kok ada. Nah ini, kemudian pernah usul juga itu. Waktu itu ya satu provinsi satu IKIP yang betul-betul dibuat cetak guru dan outputnya bisa terpakai gitu ya. Kembali ke yang surat saya tadi. Terus amplopnya tadi gimana? Ya, surat saya amplop tadi ya. Amplop tadi. Saya juga negatif pikir. Wah, paling amplop saya itu dibuang ini. Nah, kan nggak kenal saya ya, Pak. Siapa dulu tuh Pak siapa dulu yang saya paling sudah dibuang di sampah ini. 3 bulanan ya, 3 bulanan. Setelah waktu 3 bulanan. Gitu. Tahu-tahu amplop itu datang ke rumah saya. Amplop itu datang ke rumah saya. Tulisannya masih tulisan tangan saya. Ya, bukan tulisan kantor ketik itu enggak. Tapi dalamnya itu ada resmi surat dibutuhkan guru bahasa Inggris di Timur Timur 3 orang, diploma 3. Wah, ini kesempatan. Nah, padahal waktu saya daftar di Jawa Timur kan nggak boleh ya. Jawa Timur untuk Jember, Malang sama Surabaya waktu itu. Diploma kan gitu. Waduh, Jawa Timur tertutup, daftar aja belum. Nah, Jogja jauh, ada kesempatan itu langsung saya dapat informasi 3 bahasa Inggris di Timur Timur. Cabut saya ke Jogja, ke IKIP menanyakan itu. Langsung Pak saya siap. Sudah, saya siap. Oke, kalau siap ya diisi berkas dan sebagainya, lamaran dan sebagainya, litsus dan sebagainya, saya jalan itu. Ya sudah, tunggu aja. Nanti kalau ada informasi ya siap untuk berangkat. Oke, siap. Saya tunggu nggak tahu berapa bulan waktu itu, nggak lama. Tahu-tahu ya siap menerima SK di Timur Timur. Panggilan itu. Saya dengan teman-teman ke Kanwil Jogja, 20 orang. Nah, saya masih ingat itu.
Dari 20 ini yang sangunya itu lebih ini rinciannya, sangunya itu yang ada tambahnya 200.000 itu ditempatkan di kecamatan. Nah, yang 150.000 di kabupaten, yang 100.000 di Dili provinsi ya. Semakin kota semakin enak, semakin pentingan sangunya. Nah, teman-teman 20 ya buka itu. Nah, dari 20 ini 2 yang di kabupaten, yang lainnya kecamatan. Semua senang aja. Yang jelas saya sudah dapat SK gitu ya waktu itu. Berangkat ke Dili segera. Nah, teman berangkat dari Jogja ke Bali terbang ke Dili. Sampai Dili sana ya Ainaro. Wah, salah satu kabupaten di Timur Timur, Ainaro. Mana Ainaro? Ketemu sama namanya orang apa ya, sudah ditemukan orang ya. Ya maunya orang Sleman yang sudah lama di Ainaro. Ya guru SMA Ainaro. Ketemu di Dili. Saya dari Lamongan mau ke Ainaro itu saya tanya. Oh, saya Ainaro lama, sudah lama. Pas tepat. Ya sudah Pak, saya dengan apa ke Ainaro. Nah, saya buta sama sekali, saya pertama kali ini. Mana Ainaro? Oh, di gunung. Dari Dili berapa kilo? Dari Dili itu kalau di ukur 100 kilo. 100 kilo. Naik gunung ya? Naik gunung. Terus nanjak gunung. Gunung di Dili ke Ainaro itu. Dan waktu itu jalannya masih enggak karu-karuan, wis. Pokoknya paling aspalan 93 ya. 93 ya. Ya paling aspal itu sekitar seperempat dari 100 kilo itu ya. Yang lainnya sudah jalan makadam dan pegunungan, longsor dan sebagainya. Ketika naik bis gitu ya, kalau ada longsor ya penumpangnya turun dan dari jalan wis noto dalan, noto batu. Kalau nggak mau ya tetap tinggal di situ sama lamu wis. Akhirnya penumpang ya tetap mau tinggal di situ. Apa? Dan jalan. Berangkat sampai Ainaro ya, sore sampai Ainaro. Nah, alhamdulillah saya Ainaro, saya langsung tinggal di teman yang tadi itu, yang lama di sana itu sudah nggak repot di mes, ya sudah. Ainaro itu di ketinggian yang tingginya luar biasa ya. Katanya kalau naik lagi itu sudah Darwin itu sudah kelihatan. Ini bener, naik ada gunung Kablaki namanya, Kablaki ya. Itu Darwin kan kelihatan tuh kalau malam itu, ya. Dekat dengan Darwin. Nah itu. Nah setelah sana ya saya pikir siswanya seperti di Jawa ya. Ya saya menemukan siswa-siswa yang ya tingkat usia masih tingkat usia sudah agak terlambat sekolah. Kemudian ya tahu sendiri ya, daerah-daerah yang terbelakang ya, bahasanya bahasa waktu itu di masyarakat bahasa daerah Tetun ya. Mungkin awalnya saya malah bahasa isyarat, bahasa Indonesia tidak diterima, tidak ada yang mengerti, bahasa isyarat. Wah, saya harus bisa bahasa Tetun dikit-dikit lah, paling enggak itu. Nah, untuk memudahkan itu, ya itu proses awal saya di Timur Timur. Muridnya berapa pertama? Muridnya SMP 1, Ainaro itu sekitar 3 kelas kali 3 kelas. Kalau waktu itu kan 45 ya, 45 masih sekitar, kalau satu kelasnya paralel itu ya 100 lebih, ya 200-an full 200-an berapa gitu ya. Karena sudah pakai seragam atau belum? Sudah pakai seragam. Ya, pakai seragam. Tapi ya itu rumahnya kan jauh-jauh ya, ke gunung-gunung jauh-jauh. Ada waktu itu kendaraan kan juga nggak ada ya. Kalau ada naik kuda, naik kuda ditambatkan kudanya itu. Dekat-dekat ya. Wah, seru. Seru sekali. Depan sekolah banyak kuda. Ya, pokoknya ditambatkan kudanya. Dan juga gini, saya awal di sana ya sendiri. Bulan November ya. November kan bulan panas itu. Ya, kejadian Santa Cruz ya. Santa Cruz yang korban banyak kan November ya. Ya alhamdulillah bulan November itu saya lolos sampai Ainaro. Kemudian saya Desember pulang ke Jawa. Anak saya masih di Jawa, masih kecil, masih gendongan anak saya di Jawa. Sama istri di Jawa. Saya November ke Ainaro, Desember pulang. Pulang jemput anak istri. Nah, sampai di Jawa, di rumah di Jogja, saya ajak keluar ya. Keluar anak saya gendong ini.
Ya namanya mungkin sudah ditakdirkan harus seperti itu ya. Saya di Terban, di pasar Terban itu, terminal Terban itu saya masih ingat itu, saya ditabrak sepeda motor dari belakang, nyebrang. Iya, tabrak, anak saya gendong mencelat. Langsung ini retak. Itu masih gendongan, anak masih gendongan retak itu. Itu pertama itu retak. Langsung saya larikan di Bethesda atau ya. Bethesda. Terus kira-kira baru jadi ujian luar biasa. Darahnya AB. Keluarga nggak ada AB. Di donor situ nggak ada, di rumah sakit habis. Saya lari ke UII. Dekat UII ya. Nah, di UII saya sampaikan ke teman-teman mahasiswa UII, Mas, saya butuh donor darah AB untuk anak saya. Alhamdulillah kok dapat mahasiswa yang mungkin sudah baik ya, menyumbangkan 1 cc. Sampai itu kemudian dokternya ini harus operasi. Bingung, udah bingung ini. Operasi. Karena suhunya masih belum stabil, makanya operasi ditunda selama 2 minggu. Ketika pagi-pagi kok saya tanya dokter ahlinya, kapan operasinya dok? Hanya dipegang aja sudah lekat, sudah nyatu ya, karena masih kecil ya. Iya, cepat ya itu. Wah, ini sudah bisa besok bawa pulang aja, nggak usah dioperasi. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Saya bawa pulang, tapi saya tetap bawa ke Timur. Oh, iya. Dalam kondisi tapi harus berobat selama 6 bulan. Dengan obat sekian ini gitu ya. Saya tetap bawa ke Timur. Bapak mertua keluarga sini nggak nyetujui. Buat tinggal sini aja, masih berobat 6 bulan. Tapi saya paksa, saya bawa ke Timur. Kan sedangkan saya pikiran ya, Timur dan Jogja dengan kondisi sakit ya. Saya bawa aja, nanti kalau memang obatnya itu nggak ada di sana ya saya minta dikirim gitu ya. Betul, di sana sampai sana ya ada beberapa obat yang obat yang lain harus kirim itu. Nah, saya ditempatkan di SMP 1 Enaro di kabupaten ya, kabupaten. Nah, kabupatennya waktu itu ya saya pikir sama dengan kabupaten sini ya. Ya tapi ya agak hutan-hutan pegunungan itu terpencil gitu. Ada tawaran, ada sekolah baru di SMP 3 Ainaro. Sekolahnya ada, muridnya ada, gurunya nggak ada. Waduh, ini saya Pak Hanif sekali ngajar di sana ya. Oh iya, siap aja. Saya tuh siap aja. Nah, jaraknya 20 kilo dari SMP, dari MES, dari kota itu. 20 kiloan, tapi pegunungan. Sana itu saya naik truk. Jadi bawa pergi ke SMP 3 Ainaro itu, yang di Desa Kasa, saya itu udah bawa bekal ya, mie, telur rebus, nah, itu sudah bekal. Katanya ya, di sana itu nggak ada warung, nggak ada semuanya, kalau nggak bekal itu. Nah, bawa tas gini sudah bekal sama salin. Nah, kadang juga ada truk. Kalau ada truk saya kadang belum tentu sampai 20 kilo. Tengah jalan berhenti, jalan kaki. Iya. Jalan kaki, berikutnya jalan kaki. Kadang juga gitu, menunggu truk sampai jam 12, jam 6, jam 7 lah, jam 7 sampai jam 12 siang, nggak ada truk, balik lagi ke SMP 1. Nggak sampai ke sana, ya itu. Ya sudah itu sekilas, dan saya bahkan saya disuruh mutasi ke SMP 1 waktu itu. Gurunya nggak ada. Karena saya sudah siap, tapi ada siapa teman saya waktu itu ya. Enggak, malah repot ya, obat kan masih anak untuk berjalan, dikirim ke Ainaro, nanti ke sini nanti repot. Oh iya betul, saya tetap ibaratnya GTT di SMP 3 nya itu. Wah, seru sekali pengalaman awal di sana itu. Terus kesulitannya waktu awal-awal ngejar di sana? Ya karena saya guru bahasa Inggris ya, ini kejadian lucu ya dia, saya ceritakan ya, kejadian lucu ya, berkaitan dengan bahasa Inggris. Saya ngajar bahasa Inggris dengan bahasa Tetun ya. Nah, ini berarti bisa bahasa Tetun masih? Ya, sedikit bisa bahasa Tetun. Nah, sekarang saya komunikasi langsung dengan ke pasar itu ya sebagai bahasa Tetun, itu kan live langsung itu ya. Ini lebih cepat ya. Ketika saya ngajar bahasa Inggris, ini gini ceritanya. Mohon maaf. Kan waktu itu anggota badan ya, my head. This is my head. Nah, bahasa Inggris itu ya.
siswa itu tertawa semuanya. Saya itu yang perempuan ya isin gimana gitu malah. Wah, ya apa iki? This is my head. Oh, juga cuma siswa tertawa. Akhirnya saya gali apa yang bikin saya siswa tertawa itu kan. Jadi mesti ada sesuatu nih. Ada sesuatu ya. Ini dengan kalimat saya tuh. Ternyata apa? Mohon maaf ya. My head itu kan bahasa Tetun juga ya. My head ya. Tapi itu artinya apa? Mengajak hubungan suami istri. Berarti misalkan this is my head gitu ya. Seperti seolah-olah itu diartikan di Tetunnya ya. Ayo kita hubungan suami istri gitu. Makanya oh betul, makanya siswa itu pada tertawa. Tertawa itu yang perempuan yang malu-malu kok. Labile Master ya, labile Master. Labile kan bahasa Tetun tidak boleh ya. Marah Maghirus ya. Labile my head, marah Maghirus. Nah, maksudnya kan bahasa Tetun nggak boleh Pak Guru. Tuhan marah gitu ya. Marah kan Tuhan, Hirus kan marah ya. Marah Maghirus labile. Oh. Itu sekilas kelucuan yang di Timur memakai bahasa Tetun dengan bahasa Inggris gitu ya. Sebenarnya orang siswa itu sana itu juga ini pro kontra politik ya. Politik sana itu kan ada yang pro Indonesia dan yang anti Indonesia. Nah, siswa SMP itu sudah kesusupan itu. Bayangkan siswa SMP sudah kesusupan itu, dua kubu itu. Jadi ketika pro merdekanya yang maksudnya apa berkuasa maksudnya apa mengendalikan situasi gitu ya. Itu mereka sudah yang pro Indonesia itu siswa lo ya. Siswa. Ketika pro merdekanya itu siswa saya itu berjuang ya izin Pak, mohon maaf saya ke hutan, izin ikut itu ya pokoknya kental sekali dalam politik. Berarti di kelas itu ada dua kubu Indonesia dan kubu Fretilin ya itu di kelas itu. Bahkan waktu itu ya murid saya itu pro Fretilin tidak naik, saya wali kelasnya. Waduh iki kan saya harus cari cara ya biar apa ya tidak kamu nggak naik itu langsung marah. Saya mungkin diantem ya. Saya ajak pelan-pelan di rumah ya. Saya beritahu kakak kamu itu dapat pegawai negeri semuanya pun Indonesia dan sebagainya. Saya dukung kamu kalau merdeka itu. Kamu misalnya berjuang untuk merdeka saya dukung. Tapi tolong jangan sampai guru kamu cederai gitu ya. Nah, untung kok hatinya kena ya. Kalau sudah hatinya kena kan, oh iya Pak Guru ya. Mohon maaf kamu nggak naik kelas. Ya. Akhirnya diam aja. Yang penting kita bisa mengambil hati dan sebagainya itu ya. Tapi pernah ada kekerasan karena pro kontra itu? Iya. Gini, pernah suatu kejadian ya luar biasa ya, yang saya alami ya. Karena di masyarakat terjadi yang pergesekan itu, ya. Kemudian bahkan waktu itu sampai pembunuhan. Di kampung ini kampungnya pembunuhan. Nah, hari berikutnya itu ada informasi kalau di kampung itu akan diserang oleh kampung ini. Nah, dan merasa lebih banyak. Saya punya siswa di kampung itu yang mau diserang itu, sudah saya informasikan besok tolong jangan masuk sekolah dari kampung A, kampung ini, karena ada penyerangan. Kan mengurangi risiko saya dari guru. Nah, mereka akan sweeping. Pikir saya seperti itu. Akhirnya mereka nggak masuk besoknya ya. Nah, besoknya ketika saya di kelas, seberapa gerombol pemuda yang gondrong, pokoknya naik truk itu, berhenti di SMP. Bawa parang gini, masuk SMP saya. Bayangkan, nyut hati gak dek lu, orek parang dan sebagainya. Masuk, buka pintu kelas itu pakai parang. Saya sudah lari kemana sudah? Ya. Tapi untuk waktu itu nggak milih-milih dia. Nggak ngawur. Mereka mencari siswa yang dari kampung yang mau diserang itu. Tapi nggak masuk sudah, nggak masuk, nggak ketemu. Mereka hafal kok. Karena komunitasnya kan kecil ya, hafal. Dicari gitu.
Tapi saya ya sudah deg-degan babat sama langsung nama di belakang. Risiko seperti itu. Tenang Pak Guru, tenang Pak Guru. Saya nggak mencari Pak Guru, saya mencari siswa yang dari kampung itu. Tapi ya taruhannya kok segerombolan orang yang gotong-gotong rambut pirang-pirang itu, bawa parang langsung muka marah ya itu sangat luar biasa. Semua guru dari Jawa atau enggak? Guru sana itu Bhinneka. Mayoritas memang Jawa ya. Jawa, terutama Jawa Jogja ini ya. Dan juga Sulawesi, Bali, NTT, Sumatera, dan dari timur-timur sendiri itu yang ini. Terus akhirnya gimana itu? Parangnya itu? Ya parang itu. Kan nggak ketemu nggak ketemu siswa yang dicari itu ya. Tapi ya akhirnya lari ke kampung yang dituju, dibakar kampung. Keamanan ya itu antara Fretilin sama Indonesia atau itu masalah pribadi. Oh, masalah pribadi kampung ya, bukan masalah pribadi. Bawa masyarakat. Ya. Wah, proses pengawasan. Sekarang ini kan detik-detik menjelang ada referendum itu ya. Itu situasinya seperti apa dulu? Jadi sebelum ada pemilihan suara atau referendum untuk antara tetap bergabung dengan Indonesia dan memisahkan diri itu ceritanya gimana? Iya, tapi boleh saya cerita dikit ya. Ini seru juga ini. Maksudnya gini, ketika ada yang pakai jamaah Islamiyah atau jamaah yang bersorban yang keliling tiap sampai ke tempat Ainaro itu dari Jawa Barat itu 7 orang atau berapa naik pickup itu. Saya juga gitu, sampai sini gini, mau syiar Islam ya. Jamaah surban-surbanan dulu ya. Nah itu besoknya saya antar ke Dili bulan November. Nah saya tanya sopirnya orang Jawa, Mas, Dili aman Pak? Oke, jalan. Dari pegunungan Ainaro turun 20 kilo sebelum Dili kan sudah kelihatan ya, Dili di bawah ya. Ada kebakaran waktu itu. Mas, ada kebakaran Mas. Oh, sopirnya ya tenang aja, katanya aman ya. Biasa Pak, kebakaran untuk rumah kebakar ya. Ya udah lanjut. Mau masuk Dili itu ternyata demo ribuan massa itu pemuda di kanan kiri sudah melihat mobil saya di pick up ya. Dan pakai surban putih itu kan mereka kan sudah marah ya. Head nyaman, Hukimai dengan bahasa sana ya, bahasa kotor sana mengumpat ya. Waduh ini semakin terjepit ini. Kanan kiri itu sudah massa, mobil belok kanan. Das lebih banyak ribuan di situ. Sudah amarahnya itu sudah muncul mereka demonstran itu. Sudah mobil saya dilempar kanan kiri. Blang. Kanan kesini ribuan itu sudah maju sini. Nah, si sopir ya tarik ke belakang, terus belok kiri, masuk kota tuh ya. Masuk kota itu ribuan pemuda sana itu. Nggak minggir, disantap aja sama sopir. Untuk biak. Terus pokoknya sampai ke mana? Dili. Sampai Kampung Alor. Ya Kampung Alor itu kampung yang agak aman lah di timur Dili itu ya. Nah itu saya baru bisa tanya ke sopirnya, Mas, sampai sasak masuk nabrak wong demo piye? Pak, nanti mana ID mati meninggal, nggak mungkin menang lawan ribuan massa ya. Nah, ngosok berhenti gini tetap mati. Ya yes, pokoknya lebih baik mati bareng-bareng katanya. Oh ya yes, bener. Untuk kok sampai Alor selamat ya. 4 hari itu kami itu sembunyi di pokoknya sembunyi lah kami. Karena ya tembak-tembakan malam dadar makan tuh sana tuh warung kan orang Jawa ya. Langsung pakai bahasa Jawa, Mak. Lesu Mak, lesu. Kasih makan orang warung gitu ya. Siang ya sudah sembunyi, malam sembunyi. Situasi emang rawan waktu November kan panas-panasnya Santa Cruz tuh ya, November tuh. Nah itu sampai berapa hari sampai kondisi aman, kami berdua waktu itu dengan teman saya yang Jawa itu dari Jawa Tengah itu kembali ke Ainaro. Itu pun masih hangat ya. Tolah ini harus keluar dari Dili waktu itu. Sampai ke Ainaro dan alhamdulillah selamat. Itu kejadian yang luar biasa saya alami. Seandainya mogok kendaraan saya mati sudah, yang
7 orang di sama masa itu ya? Di masa nggak mungkin ya. Masa. Waktu itu Kediri dalam rangka apa? Kediri itu saya ngantar yang jamaah. Oh, yang jamaah itu ya, jamaah yang sorban yang ke sampai Enaro itu siar Islam katanya itu ya. Nah, saya antar gitu. Tahu-tahu di daily-nya terjadi demonstrasi yang besar-besaran itu. Saya yang terus waktu itu. perjalanan pulang aman aja dari. Alhamdulillah aman. Itu naik truk saya aman. Pokoknya waktu itu keluar dari diri itu agak aman. Nah, tapi berita itu sudah sampai ke istri saya di Enaro sudah ketir-ketir. Terkurung ya. Terkurung sudah ketir-ketir. Tidak bisa pulang langsung. Tahu sampai sana itu ketir-ketir. Nah, itu banyak lah yang harus saya ceritakan kalau memang panjang lah saya harus cerita nih. Terus waktu referendum itu kan ya, bahwa ternyata memang mereka menginginkan memisahkan diri. Terus kelanjutannya gimana ya. Waktu mengajar di sana? Gini, menjelang referendum itu ya, menjelang referendum ya, menjelang hangat-hangatnya referendum, belum ada keputusan kapan referendumnya. Ya, teman-teman guru itu sudah sangat yakin kok mereka akan menang ya. Entah nggak tahu kalau caranya emang kita yang waktu itu ya yakin. Teman-teman tuh sudah nggak ngajar. Nah, yang dikejar teman-teman apa? Barang-barang itu dipak, yang barang bawaan ya, yang bisa dibawa ya pak, sepeda motor, kemudian TV yang bisa dibawa TV. Ada teman dari Jawa yang punya truk, ya, sampai antarkan barang-barang ini. Kalau perlu orang bayar, saya bayar. 1 kilo 3.000 kalau barang-barang ya. Kalau TV 150, kalau sudah motor 400 besar ya gitu. Naik truk, kasih tulis alamatnya di Jawa itu. Berarti ya seperti apa? Seperti pokoknya mau ngungsi apa ya? Pindah ya. Berarti nggak ngajar sudah nggak bisa ngajar. Baru sudah aman dulu, baru kita ini yang ke Jawa ya. Mereka jejak pendapat sudah. Akhirnya diprediksi teman-teman ya menang. Berarti waktu jajak pendapat itu posisi sudah di Jawa? Sudah di Jawa saya dan teman-teman sudah Jawa. Ada yang satu teman dari daerah Turi atau dari mana itu? Ya dari Turi loh, Turi Jogja itu ya. Itu mereka memang yang pertama di Enaro sebagai guru senior dan tidak mau pulang. Ya terkepung. Nggak bisa keluar kota, nggak bisa keluar rumah. Waktu tembakan, begitu jejak pendapat hasil kan terjadi chaos ya. Tembak sampai pembunuhan sebagainya. Mereka ya yang tinggal ya terkepung waktu itu sampai diselamatkan oleh TNI waktu itu ya. Harus keluar dari zona itu. Nah, kemudian bagi TNI atau polisi waktu itu ya rumahnya dibakar sendiri. Rumah yang sebelum saya tinggalkan saya bakar sendiri. Untuk apa? Saya nggak mungkin miliki lagi ke sini ya. Nah, kemudian jejak pendapat selesai dan agak tertib. Ya yang tinggal di sana saya nggak tahu, mungkin ya sudah nggak mungkin PNS ya, mungkin ya ada terjadi aturan baru tuh ya itu. Nah, itu. Ya ada sebagian teman yang tetap tinggal di sana, teman-teman yang menikah dengan orang sana itu ya. Itu. Waktu sebelum jajak pendapat itu kan masih panas. Pulangnya gimana ceritanya? Itu masih agak nggak terlalu panas. Nggak terlalu panas. Transportasi masih lancar. Kami waktu itu ya, kami guru-guru Timur itu waktu itu pulang dari Bali, Jawa, Sumatera itu kumpul di Jakarta, demo di Jakarta. Di menterinya waktu itu Yuwono Sudarsono ya. Ya betul. Nah, kumpul di kementerian waktu itu. Ada perwakilan guru Timur yang masuk ruangannya, yang masa itu sudah membackup di luar gedung. Nah, intinya tolong Pak Menteri jangan kami kembalikan ke Timur. Intinya seperti itu permintaan. Nah, karena sudah diskusi dengan Menteri, dikasih saya kembalikan ketika menunggu hasil jejak pendapat. Ya, itu. Kami ya lihat di TV, tinggal lihat di TV hasilnya. Ternyata menang yang pro merdeka ya. Alhamdulillah seperti itu. Ya sudah, saya nggak kembali ke Timur. Seandainya menang Indonesia ya tetap kembali ke Timur. Iya, mungkin sampai sekarang saya masih di Timur. Iya sudah ini. Yes, ini salah satu yang tidak bisa dilupakan apa yang di Timur itu, yang paling berkesan. Iya. Sana itu kan ini, sana kan adatnya kan
kena pengaruh Portugal ya, dansa. Dansa itu. Nah, dansa itu sudah jadi suatu hal yang biasa di sana ya. Bagi kita di sini mungkin kan juga asing ya. Dansanya kan seperti Eropa itu ya, seperti Portugal. Ketika ada perpisahan atau pesta sekolah atau kegiatan sekolah, pasti diakhiri dengan apa? Dansa. Entah guru dengan guru, guru dengan siswa. Siswa bisa kerja guru. Karena mayoritas guru kan pendatang ya. Dansa itu. Sampai ya apa ya repot ya, sebenarnya repot ya gini. Dansa bagi kami kan juga ya itu. Tapi kan mau nggak mau kan masuk ke masyarakatnya itu ya, dipaksa seperti itu ya, aku piye. Ini yang dari jadi kan sekeluarga ya di Timur ya. Iya. Waktu pulang itu juga berarti bareng sekeluarga. Waktu pulang bareng ya, naik kapal Awu sekitar 1 minggu perjalanan. Berarti berangkat dari Timur langsung naik kapal. Iya, dari Ainaro kan ya. Ainaro kan bis. Kemudian dari Dili itu ya sesuai jadwal kapal ya naik kapal. Sudah sana barang kan sudah dikirim lewat tadi itu. Nah, teman-teman itu ya sudah nyampe semuanya. Mau itu kirim Jawa Timur, ada yang rumah Jogja ya sampai semuanya. Sampai semuanya itu tuh. Seperti ya jadi apa pengiriman barang ya. Hebat itu ya. Pengiriman barang punya truk ya. Sekalian pulang, sekalian bawa truknya pulang, barangnya ya dapat jutaan juga sekian barang. Itu ya untuk biaya transportasi itu. Ya. Nah, berarti dari Dili naik kapal sampai Surabaya berarti? Ya memang kami di waktu itu kapal Awu itu setiap pulau itu disinggahi Alor, Solor, lagi pulau-pulau Sumba, Flores dan sebagainya, Manggarai itu ya, itu sampai ke Lombok dan terakhir di Bali terakhir waktu di Bali. Benua ke Jogja bis. Tapi saat itu kan masih belum meledak betul ya. Dari transportasi masih jalan. Antisipasi. Waktu itu ya emang kondisinya sudah bisa terbaca ya. Secara hati ya, menurut saya hati ya. Merah putih ya berkibar ya. Ya pro Indonesia ada. Cuma kan mengindonesiakan orang sana itu sudah luar biasa, nggak bisa. Maksudnya saya itu Indonesia gitu, kecuali ya takut itu ya. Memang ya militerisme ya luar biasa di sana itu. Upacara bendera, masyarakat lewat nggak mau berhenti, push up sama TNI sana itu sudah. Iya, kooperatif sekali sudah. Itu. Nah, sini mungkin di Jawa itu beda ya. Sekarang masih ingat bahasa Tetunnya? Bahasa Tetun? Iya, ya karena sudah lama ya, mungkin hilang ya. Tapi yang saya ingat itu ya, Pondia, apa kabar? Pondia Mestri, Hau Hakarak Bahuma, saya akan pulang. Ya sedikit-sedikit masih ingat ya. Berarti butuh berapa lama waktu itu untuk bisa mengajar dengan bahasa Tetun? Ya relatif 6 bulan itu mungkin sudah bisa. Ya, sudah bisa 6 bulan sudah. Saya waktu itu ya, jadi saya harus mempelajari bahasa Tetun. Murid saya, tolong saya diajar bahasa Tetun, kamu saya ajar bahasa Inggris ya. Padahal juga bahasa Tetun sebagai serapan Portugal ya. Seperti elefant gajah tapi elefanti Portugal masuk Inggris, Mercado Portugal, Mercado pasar ya. Orang Inggris Mercado. Kemudian juga hospital. Berarti waktu ke sana itu mereka sama sekali tidak bisa bahasa Indonesia. Ya untuk siswa bisa. Kalau ke pasar orang-orang yang agak tua dan sebagainya itu kita harus mengikuti mereka. Tapi kalau yang muda bisa bahasa Indonesia bisa. Tahun itu bisa. Iya. Tapi ya mau nggak mau saya harus katanya ini gini. Kalau dari Ainaro ke Dili misalnya ya, itu ada sweeping loh itu. Bis itu. Dari pihak anti Indonesia nyuping. Atau nanti kalau ketemu ciri-cirinya ya. Biasanya potongan cepak itu tentara ya, TNI ya. Kemudian kadang ditanya bahasa Tetun loh. Kalau nggak bisa mungkin ya sudah
Habisi. Dalam kondisi marah ya. Situasi marah kan kita anu ya, dihabisi, diculik di bawah hutan. Mas kudu bisa dituntut. Minimal bisa itu ya. Ya. Berarti pernah di sweeping Mas Gatot? Ya waktu itu pernah. Tapi sudah bisa pas saat itu? Iya bisa itu bisa tanya KTP juga. Ya tahu KTP itu waktu KTP atau NRU ya. Nama juga jelas saya Jawa ya. Tapi pas saat itu dia ngomong bahasa itu saya Jawa bahasa itu waktu itu ya. Ya kamu tuh kok ya nggak tahu ini kuasa Allah ya. Lolos itu. Pokoknya itu lolos alhamdulillah. Ya berita tentang pegawai negeri yang diculik ke hutan. Makanya kan gini, mereka kan punya apa ya? Masing-masing kantor punya mata-mata apa ya? Mata-mata dari, ya itu udah kepala dua lah. Apa ya? Hati dua atau apa itu? Ya. Nah, kata Indonesia dan sana itu ya. Tergantung ininya. Makanya kan kok alas kok uangnya bagus-bagus, banyak uang juga dan sebagainya kan. Yo kerjasama dengan yang orang-orang kantor yang pro ada juga. Tapi berarti waktu itu yang anti Indonesia berada di hutan? Iya, ya yang kombatan ya. Yang kombatan tuh ya. Kombatan kan jelas hutan ya. Tapi yang di masyarakat sekitar kan dua itu kubu itu pasti ada. Ketika kejadian yang meledaknya itu begitu pengumuman menang merdeka ya, dapat menang ya sana ya, kan terjadi chaos, tembak-tembakan tuh ya. Sudah langsung tembak itu harus nggak berlaku, sudah chaos betul chaos. TNI juga saya juga sering TNI cerita sebagainya ya. Dia namanya perang yang dia perang saya nggak yang akan ini HAM dan sebagainya ya. Ya kadang-kadang ya seperti itu. Kalau udah TNI yang lama di sana kan hafal sekali ya. 6 tahun mengajar di sana, ada rasa takut dan pengen pulang nggak? Yang jelas kalau memang sebenarnya gini sebenarnya. Samalah sama masyarakat lainnya ya. Ketika kondisi baik ya baik. Baik. Ketika kondisi panas ya seperti itu ya. Nah, kalau sini kan panas mungkin nggak dengan senjata ya. Di sana kan panas itu senjata. Saya tiap malam itu tentara dari base camp itu saya ajak ke SMP. Mas, ya tentara Jawa ya. Mas, bagi-bagi Joko nang sekolahku nih. Wis saya melekan semuanya ini. Kocok guru seperti itu. Yang ngopeni teh, ajak melekan itu ya. Sampean punya bedil, punya senjata, ada kerusuhan tembak langsung. Dan saya guru mau mereka ya itu setiap malam itu jaga sekolah ini gak tidur ya melek itu situasi seperti itu kan tetap pengen pulang ya tetap pengen wah enak orang Jawa ya baru seperti itu ya separah-parahnya Jawa di pedalaman kan ya itulah serunya cerita masa lalu dari seorang guru Mas Gatot Santoso lulusan TKIP Negeri Yogyakarta tahun 90 ya. Kemudian mengadu nasib menjadi guru di Timur selama 6 tahun terjadi chaos, kemudian ya berkahnya ada seperti itu sehingga bisa pulang kampung mengajar di tanah kelahirannya itu ya Mas Gatot. Iya, alhamdulillah untuk sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, terima kasih Mas Gatot ceritanya seru sekali. Mau teman saya yang 20 itu yang pulang itu ada 4 atau berapa itu. Selama 4 bulan 6 bulan itu nggak kuat. Pulang ya? Ya pulang, nggak jadi pegawai negeri sudah pulang. Meninggalkan sekarang situasi ya. Iya. Nggak kuat ya? Iya nggak kuat. Berarti Mas Gatot termasuk tahan banting. Alhamdulillah sampai sekarang. Balik ke kampung asal lagi. Sudah sampai finish. Baik, terima kasih Mas Gatot. Ya, sharing ceritanya ya untuk biar yang lain tahu itulah perjuangan seorang guru di tanah ataupun di daerah yang sangat rawan ya, ancaman konflik dan lain sebagainya. Mungkin kalau guru-guru gaji 2 kali tapi taruhannya nyamuk. Deg-degannya berkali-kali.
Ya, memang waktu dijanjikan gaji 2 kali ya dibanding daerah lain ya. Tetapi taruhannya nyawa. Oke. Terima kasih Mas Gatot. Ya, kita akhiri ya. Kapan-kapan ketemu lagi dengan cerita yang lebih seru lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.